Young Leaders, jumpa lagi dengan Coach Aiko dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia asik dan menyenangkan. Nah, saat ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Nah, teks prosedur adalah sebuah teks atau naskah yang berisi sebuah tahapan kegiatan untuk menyelesaikan sesuatu. Bisa cara membuat, atau cara menggunakan, atau cara menyajikan, dan sebagainya secara berurutan sehingga menghasilkan tujuan yang diinginkan. Nah, tujuannya apa nih teks prosedur? Tujuannya yaitu menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan supaya orang lain atau pembaca atau yang melihat dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Nah, jenis teks prosedur berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, teks prosedur berisi cara membuat. Yang kedua, teks prosedur cara menggunakan atau memainkan. Dan yang ketiga, teks prosedur cara melakukan sebuah kegiatan atau pekerjaan atau menyajikan. Nah, ciri teks prosedur dari segi isinya ada 3. Yang pertama, berisi panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Ya, yang kedua, kegiatannya urut. Dan yang ketiga, aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Ya, sampai di sini jelas ya. Nah, sekarang kita akan belajar ciri bahasanya bagaimana sih Coach untuk teks prosedur. Yang pertama, tentu saja ini penting sekali ya, kalimat perintah untuk melakukan suatu kegiatan. Ya, ingat ya, kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga, kalimat saran atau larangan agar diperoleh hasil maksimal pada waktu membuat, menyajikan, atau menggunakan. Ya, dan keempat, penggunaan kata dengan ukuran akurat. Kelima, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan. Nah, saat ini Coach Aiko menampilkan gambar contoh teks prosedur, ya, cara membuat gudeg Jogja. Nah, ini adalah salah satu contoh teks prosedur ya, Young Leaders. Ini contohnya cara membuat gudeg Jogja. Ada lagi nggak Coach? Ada nih, cara membuat kue lempeng pisang ya. Ini adalah teks prosedur. Ada alat dan bahan, urut-urutannya. Kemudian cara membuat. 1, campurkan. Nah, itu tadi kalimat perintah ya. Siapkan. Nah, seperti itu. Ya, selanjutnya ini teks prosedur cara mencuci tangan yang benar. Nah, saat ini Coach Aiko sudah membawa hand sanitizer. Salah satu contoh melakukan teks prosedur ya. Yang pertama, ini salah satu ya, salah satunya adalah siapkan hand sanitizer. Nah, kata-kata siapkan itu adalah kata larangan ya. Siapkan, perintah ya. Terus kemudian ini ya. Jadi siapkan hand sanitizer. Lalu tuangkan hand sanitizer ke telapak tangan. Nah, itu salah satu yang dituangkan ya. Salah satu teks prosedur ya. Seperti itu. Lalu gosok ya. Gosok, basahi tangan ya hingga basah. Jangan lupa usap. Selanjutnya nomor 2, usap dan gosok juga kedua tangan ya. Lalu gosok sela-sela jari tangan hingga bersih ya. Bersihkan ujung-ujung jari tangan ya. Jadi yang keempat ya, bersihkan ujung-ujung jari tangan. Nah, itu jadi urut ya. 1, 2, 3, 4. Ada urutan-urutannya seperti itu ya. Ini Coach Aiko memberi contoh bagaimana mencuci tangan menggunakan hand sanitizer ya. Lalu gosokkan dan putar kedua ibu jari ya. Ibu jari tangan ya, letakkan ujung jari juga. Nah, itu nomor 5, 6, dan seterusnya. Seperti itu ya. Coach Aiko memberi contoh untuk teks prosedur ya. Atau cara memainkan keyboard. Pertama, nyalakan keyboard. 2, seperti itu ya. Kok kayak apa gitu ya Coach? 1, 2, 3 kayak baris berbaris ya. Tapi memang urutannya harus jelas ya. Jadi proses melakukan sesuatu, menyajikan sesuatu, atau memainkan sesuatu, memainkan alat musik misalnya ya. Nah, berdasarkan tujuannya teks prosedur dibagi 3 jenis. Yang pertama, teks prosedur yang berisi cara membuat. Kemudian yang kedua, teks prosedur cara menggunakan atau memainkan ya. Kemudian teks prosedur cara melakukan sebuah kegiatan.
Cara melakukan senam boleh coach? Boleh ya. Nah, sekarang kita belajar mengidentifikasi bahasa teks prosedur. Nah, di dalam teks prosedur dapat ditemukan penggunaan kalimat perintah, saran, atau larangan. Ya, misalnya kalau larangan, jangan ya. Jangan masukkan garam 2 sendok. Oh iya, karena asin ya. Lalu, misalnya kalimat perintah, masukkan gula 1 sendok teh. Atau saran, sebaiknya gunakan wajan yang memiliki lapisan teflon, misalnya seperti itu ya. Jadi itu saran. Nah, kalimat ini adalah kalimat perintah, saran, atau larangan ya. Kalimat panduan cara membuat atau melakukan kegiatan, dan kalimat yang menunjukkan ukuran, misalnya 1 sendok teh, 2 sendok teh. Nah, ini merupakan aspek kebahasaan dari teks prosedur ya. Sampai di sini jelas ya yang leaders? Itu tadi adalah teks prosedur. Nah, kita akan belajar lagi di video pembelajaran selanjutnya. Nantikan pelajaran bahasa Indonesia ya. Belajar bahasa Indonesia asik dan menyenangkan.